Hijrah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya harus ada persiapan, harus ada perencanaan, harus ada sebuah tekad dan perencanaan dalam memulai segala sesuatu. Beliau memberikan contoh tauladan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah, harus kita tunjukkan usaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Bagaimana Nabi telah rumuskan rencana yang matang untuk hijrah kepada sahabat dekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sudah menetapkan tanggal bulannya untuk kita berhijrah agar kita melakukan persiapan-persiapan. Beliau siapkan, beliau tunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai teman perjalanan. Beliau siapkan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib untuk menyamar. Dia memakai pakaiannya Nabi SAW dan tidur di atas kasurnya Rasulullah SAW. Dia siapkan keluarga Abu Bakar Siddiq. Putra Abu Bakar ditugaskan untuk menjadi informan, menyampaikan kabar-kabar dari para pemuka Quraisy, bagaimana cara dan tipu muslihat mereka untuk menghalangi Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah. Asma binti Abi Bakar dan Aisyah yang ketika itu masih sangat belia ditugaskan oleh ayah mereka untuk menyiapkan makanan. Amir bin Fuhairah, pelayan Abu Bakar, dipersiapkan untuk membawa seekor kambing, memeras air susunya dan menghapus jejak keduanya. Lalu kemudian Abdullah ibn Uraiqid, seorang musyrik, disewa oleh Abu Bakar Siddiq, dibayar jasanya, tenaganya, untuk apa? Jadi guide dalam perjalanan rute yang berbeda dari perjalanan biasa kafilah dari Mekah ke negeri Syam. Semua direncanakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya. Setelah sempurna perencanaan itu, matang rencana itu, maka Nabi SAW bertawakal kepada Allah, lalu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau di dalam Gua Thur. Selama tiga malam beliau berada di sana. Padahal kaum musyrikin itu sudah sampai ke mulut gua itu, tinggal menengok lihat ke bawah pasti akan kelihatan dan tertangkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya sebagaimana yang kita tahu dalam kisah hijrah Nabi SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam tidak ada pertolongan yang gratis dari Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kejayaan, kemenangan, kemuliaan memang harus ditempa, harus dibakar. Sebagaimana emas, kalau kita ingin menghilangkan karatnya harus dibakar. Sebagaimana kayu gaharu, kalau dia ingin mengeluarkan bau harumnya harus dibakar. Kalau besi, baja, dia akan bisa menjadi senjata yang hebat, senjata yang tangguh. Dia harus dibakar, ditempa. Sedemikian hebatnya. Maka demikianlah potensi yang ada pada diri umat Islam ini. Tidak bisa potensi umat ini akan menjadi baik dan besar kalau kita tidak sendiri yang menggunakan dan mengaktifkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pelajaran-pelajaran dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab hijrah ini adalah perjuangan. Hijrah ini adalah pengorbanan. Hijrah itu adalah mengajarkan kepada kita perpaduan, mengajarkan kepada kita nilai-nilai persatuan, nilai-nilai persaudaraan. Coba kita lihat tantangan yang terbesar dari umat Rasulullah SAW ini dalam masa 1 abad terakhir dan lebih kurang pada masa 75 tahun terakhir. Umat ini terombang-ambing, umat ini diberikan stigma yang sangat buruk, stigma yang sangat primitif, seolah umat ini baru lahir kemarin sore, seolah umat Islam ini mengajarkan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, seolah umat ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi masalah yang menghancurkan peradaban dunia. Dunia lupa peradaban Islam ini telah memimpin dunia yang begitu hebat ini selama 1000 tahun lamanya dan mengajarkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemajuan, ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Dan yang menyebabkan kita terpuruk hari ini adalah karena kita lengah dan lalai untuk menjaga nilai persatuan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala taufiqihi wa ihsanih. Wa syukru lahu subhanahu wa ta'ala ala imdadihi wa in'amih. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil khalq wa imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah
Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia taufik dan hidayah, kemuliaan untuk menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik dan hidayah Allah, kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa semampu dan sekuat tenaga kita. Dengan iman dan takwa itu kita dapat meniti kehidupan ini dengan panduan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk kesejahteraan kebaikan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Maka mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai pemimpin, sebagai uswah tauladan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari zulumat ilan nur, dari kegelapan-kegelapan dan kezaliman-kezaliman jahiliyah kepada cahaya dan keadilan Islam. Maka ketika kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkanlah dalam diri kita betapa beratnya perjuangan yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sulitnya, betapa pedihnya perjuangan beliau sejak awal menerima wahyu Iqra di Makkah 13 tahun menegakkan risalah Islam ini penuh dengan darah dan air mata. Kalau tidak ada penindasan, tidak ada pembegalan, pembantaian terhadap umat Islam di Makkah, maka hari ini kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya hidup di dalam cahaya Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa penindasan-penindasan yang ada di kota Makkah, tidak ada cahaya Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebab itu, maka mari mengawali tahun baru Hijrah 1446 Hijriah ini, yang sejak ditetapkan menjadi ijma' konsensus para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun yang lalu menjadi tonggak awal kebangkitan Islam, yang ditetapkan kalender Islam itu secara global oleh khalifah yang kedua, oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa generasi para sahabat itu adalah generasi yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menetapkan, bermusyawarah dan berkonsensus bahwa tidak ada tahun yang pantas, hari yang pantas untuk mengawali kalender perjuangan Islam ini kecuali kalender sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dimulai dari tonggak perjuangan hijrah Nabi SAW menegakkan masjid di Madinah. Maka itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saudara lihat apa yang disampaikan oleh seorang alim dan allamah Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surah Taubah yang berbunyi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas pondasi takwa itu lebih berhak untuk engkau berdiri beribadah
di dalamnya, wahai Muhammad SAW, min awwali yaumin, karena masjid yang berdiri di atas pondasi takwa itu adalah dia telah didirikan atas dasar takwa itu sejak hari pertama. Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahwa ayat ini menjadi syahid, menjadi penanda, menjadi saksi akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW ketika menetapkan kalender penanggalan dalam Islam itu dimulai dari hari ketika Nabi SAW memancangkan pondasi takwa di atas Masjid Nabawi di Madinah setelah Nabi hijrah. Maka ini membuktikan, kata beliau, bahwa ayat tersebut telah membenarkan langkah para sahabat Nabi SAW ketika mereka berkonsultasi, mereka bermusyawarah untuk menetapkan kalender Islam sebagai sebuah peradaban. Karena tidak ada peradaban yang eksis di atas muka bumi ini kecuali dia memiliki kalender, sistem penanggalannya. Dan Islam sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah, Islam sebagai peradaban, bukan hanya sebagai agama semata-mata yang mengajarkan kita ritual ibadah kepada Allah, maka Islam juga dengan semua aspek kehidupannya dia menetapkan kepada kita bagaimana kita menetapkan sebuah kalender, sebuah tanggal. Dan itu menurut isyarat ayat ini bahwa kalender Islam itu diawali dengan apa? Hari dan tahun di mana Nabi SAW membangun pondasi takwa yang menjadi landasan Masjid Nabawi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka isyarat min awwali yaumin, sejak hari yang pertama itu menunjukkan kepada kita betapa kalender Islam ini penting untuk kita gunakan. Dia harus menjadi landasan hari pertama ketika kita memulai aktivitas kita dalam satu tahun, yaitu ditandai dengan apa? Dengan peringatan dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya harus ada persiapan, harus ada perencanaan, harus ada sebuah tekad dan perencanaan dalam memulai segala sesuatu. Nabi tidak pernah mengandalkan semata-mata hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengandalkan fasilitas mewah dari Allah sebagaimana yang beliau terima fasilitas itu ketika 2 tahun kurang lebih sebelumnya beliau diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratil Muntaha, pulang pergi difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamu dengan sangat mewahnya, diberikan kendaraan khusus yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Apakah Nabi meminta fasilitas yang sama ketika beliau akan hijrah dari Makkah ke Madinah? Apakah beliau minta kepada Jibril untuk mengamankan jalur rute hijrah agar umatnya yang mustadafin, yang lemah itu selamat dalam perjalanan, agar Rasulnya mendapatkan keselamatan, dijamin oleh Allah, tidak diganggu oleh kafir Quraisy? Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah beliau merencanakan sebuah rencana yang sangat manusiawi. Beliau memberikan contoh tauladan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah, harus kita tunjukkan
usaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Sebagaimana Nabi telah rumuskan rencana yang matang untuk hijrah kepada sahabat dekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sudah menetapkan tanggal bulannya untuk kita berhijrah, agar kita melakukan persiapan-persiapan. Beliau tunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai teman perjalanannya. Beliau siapkan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib untuk menyamar. Dia memerankan seperti halnya istilah anak zaman sekarang, cosplay. Dia memakai pakaiannya Nabi SAW dan tidur di atas kasurnya Rasulullah SAW. Dia siapkan keluarga Abu Bakar Siddiq, dan keluarga yang diberkahi oleh Allah ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk keselamatan Nabi SAW dan ayah mereka. Anaknya Abdullah, putra Abu Bakar, ditugaskan untuk menjadi informan, menyampaikan kabar-kabar dari para pemuka Quraisy, bagaimana cara dan tipu muslihat mereka untuk menghalangi Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah. Asma binti Abi Bakar dan Aisyah yang ketika itu masih sangat belia ditugaskan oleh ayah mereka untuk menyiapkan makanan. Amir bin Fuhairah, pelayan Abu Bakar, dipersiapkan untuk membawa seekor kambing, memeras air susunya dan menghapus jejak keduanya. Lalu kemudian Abdullah ibn Uraiqid, seorang musyrik, disewa oleh Abu Bakar Siddiq, dibayar jasanya, tenaganya, untuk apa? Menjadi guide dalam perjalanan rute yang berbeda dari perjalanan biasa kafilah dari Mekkah ke negeri Syam. Semua direncanakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya. Setelah sempurna perencanaan itu, matang rencana itu, maka Nabi SAW bertawakal kepada Allah, lalu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau di dalam Gua Thur. Selama tiga malam beliau berada di sana. Padahal kaum musyrikin itu sudah sampai ke mulut gua itu, tinggal menengok, melihat ke bawah, pasti akan kelihatan dan tertangkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya, sebagaimana yang kita tahu dalam kisah hijrah Nabi SAW. Ada lagi seorang musyrik Quraisy, Suraqah bin Malik. Setelah Nabi keluar dari Gua Sur, berjalan di tengah ganasnya padang pasir, dia melihat ada dua bayangan dari sosok Muhammad SAW dan Abu Bakar. Lalu kemudian dia mengecoh para pengintai kaum musyrikin agar mereka tidak kembali ke Makkah membawa kabar berita bahwa dia telah melihat Muhammad dan Abu Bakar di tengah perjalanannya. Lalu Suraqah bin Malik ini mendekati keduanya untuk menangkap Muhammad SAW hidup atau mati demi mendapatkan sayembara 100 ekor unta. Tapi apa yang diberikan? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sehingga kuda yang ditunggangi oleh Abdullah bin Uraiqid ini terpelanting, dan kemudian Suraqah bin Malik terjatuh. Dia ambil lagi pedangnya, ingin menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi SAW. Dia tidak mampu untuk melakukan itu karena ditahan. Tangannya kaku, tidak bisa menggerakkan pedang itu. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan janji, engkau aku berikan keamanan, silahkan pulang. Tapi sebelum dia pulang, ketika dia sudah beralih menuju Makkah, Nabi SAW memanggilnya sampai dia menoleh. Wahai Suraqah bin Malik, bagaimana pendapat engkau? Bagaimana perasaanmu seandainya nanti pada satu saat engkau akan menggunakan
akan memakaikan gelang-gelang emas yang dimiliki atau dipakai oleh Kisra Persia. Nabi SAW ketika dalam kondisi terjepit, kondisi terhimpit, kondisi yang sangat sulit, beliau masih menebarkan optimisme dengan senyum lebar. Beliau yakin dengan janji pertolongan dari Allah bukan hanya menolong umat Islam ketika akan hijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi akhir daripada perjuangan itu, Nabi SAW sudah diberikan kabar gembira oleh Allah bahwa umat Islam ini akan menaklukkan Persia dan Romawi. Dan salah satu pembuktiannya ada di depan seorang pemuda yang bernama Suraqah bin Malik, yang saat itu gagal menghunuskan pedangnya untuk menangkap Nabi Muhammad SAW. Suraqah bin Malik mendapatkan kabar itu, dia setengah tidak percaya, dia hanya tersenyum. Dalam hatinya barangkali, ini apa ini Muhammad ini? Untung aja selamat hari ini. Kok dia masih berkatakan bahwa saya akan memakai gelang-gelang emas peninggalan Kaisar Persia. Tetapi berbelas tahun setelah itu, di masa Umar bin Khattab berkuasa menaklukkan Imperium Persia, ketika Umar bin Khattab dan para panglima Islam membawa harta kekayaan Kisra Persia ke Madinah, lalu kemudian di situ ada jubahnya Kisra Persia, ada mahkotanya, ada celananya, ada terompahnya, ada gelang-gelang emasnya, semuanya, kata Umar, jangan kalian bagi, jangan kalian ambil bagian itu, tapi panggil Suraqah bin Malik, hadirkan dia ke sini, suruh dia pakai pakaian Kisra Persia itu. Barulah Suraqah bin Malik ini teringat peristiwa yang dialami ketika hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia tidak percaya. Ketika itu dia mungkin menganggap itu hanya angin lalu saja. Ketika itu menganggap Muhammad SAW sedang memberikan sebuah kabar yang entah mungkin terbukti atau tidak, tetapi hari ini terbukti. Sehingga kaum muslimin di Madinah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha suci Allah, maha besar Allah yang telah membuktikan janjinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Suraqah, orang Badui dari suku Mudlaj, ini bisa memakai pakaian kebesaran dan perhiasan-perhiasan Raja Persia yang agung, yang tidak terbayangkan. Sama ketika Nabi SAW dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, ketika menggali parit untuk menahan serangan kaum musyrikin Makkah dalam perang Ahzab, beliau mendapatkan kabar dari Salman Al-Farisi bahwa para sahabat tidak sanggup untuk membongkar batu yang besar yang menghalangi pekerjaan untuk pembuatan parit yang mengelilingi kota Madinah, sampai mereka datang kepada Rasulullah untuk meminta solusinya. Lalu Nabi datang membawa sebilah besi, datang ke tempat itu di mana ada batu besar yang menghalangi, yang kalau ini tidak dihancurkan maka tidak akan ada yang namanya parit, dan mereka kaum musyrikin itu akan mudahnya memasuki Madinah melalui lompatan batu yang besar itu. Maka Nabi SAW membawakan besi itu, lalu kemudian beliau pukul 3 kali kepada besi itu, seraya beliau bertakbir Allahu Akbar. Di pukulan yang pertama dia mengatakan Allahu Akbar, keluar cahaya dari pukulan yang pertama yang menghancurkan batu itu. Apa kata Nabi SAW? Aku melihat benteng-benteng Yaman diberikan kepada aku. Di pukulan yang kedua,
Hancur batu itu, besar itu. Keluar cahaya, maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Aku baru saja melihat bahwa istana-istana putih di Persia, kunci-kunci telah diserahkan kepada aku. Di pukulan yang ketiga, yang menghancurkan seluruh batu-batu itu, keluar cahaya lagi, Nabi SAW berteriak, Allahu Akbar. Baru saja aku melihat istana-istana merah dari kekaisaran Romawi, kunci-kunci yang telah diserahkan kepadaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam tidak ada pertolongan yang gratis dari Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kejayaan, kemenangan, kemuliaan, memang harus ditempa, harus dibakar. Sebagaimana emas, kalau kita ingin menghilangkan karatnya harus dibakar. Sebagaimana kayu gaharu, kalau dia ingin mengeluarkan bau harumnya harus dibakar kayu itu. Kalau besi, baja, dia akan bisa menjadi senjata yang hebat, senjata yang tangguh. Dia harus dibakar, ditempa. Sedemikian hebatnya. Maka demikianlah potensi yang ada pada diri umat Islam ini. Tidak bisa potensi umat ini akan menjadi baik dan besar kalau kita tidak sendiri yang menggunakan dan mengaktifkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pelajaran-pelajaran dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab hijrah ini adalah perjuangan. Hijrah ini adalah pengorbanan. Hijrah itu adalah mengajarkan kepada kita perpaduan, mengajarkan kepada kita nilai-nilai persatuan, nilai-nilai persaudaraan. Coba kita lihat tantangan yang terbesar dari umat Rasulullah SAW ini dalam masa 1 abad terakhir, dan lebih kurang pada masa 75 tahun terakhir, umat ini terombang-ambing. Umat ini diberikan stigma yang sangat buruk, stigma yang sangat primitif, seolah umat ini baru lahir kemarin sore, seolah umat Islam ini mengajarkan radikalisme, ekstremisme dan terorisme, seolah umat ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi masalah yang menghancurkan peradaban dunia. Dunia lupa bahwa peradaban Islam ini telah memimpin dunia yang begitu hebat ini selama 1000 tahun lamanya, dan mengajarkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemajuan, ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Dan yang menyebabkan kita terpuruk hari ini adalah karena kita lengah dan lalai untuk menjaga nilai persatuan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga kita tidak pantas menjadi umat yang mewarisi nilai sejarah yang begitu hebatnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga kita menjadi umat yang tertipu, menjadi umat yang bodoh, yang tidak mengerti sejarah masa lalunya, dan tidak mampu untuk mengaktualkan nilai-nilai Islam yang hanif ini ke dalam perilaku praktek kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi tertuduh, kita menjadi termarginalkan dalam percaturan peradaban dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan izzul Islam wal muslimin ini dengan semangat kita berhijrah, dengan semangat kita untuk terus belajar, semangat kita untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap ajaran Islam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan dan pertolongan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina.
Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.